katanya beli pot tanaman. Itu maksudnya kalau misalkan harum ruangan. Kalau misalkan ruangannya nyaman kan enak belajarnya bisa nyaman. Oh iya. Ya korelasi kalau misalkan bukan hanya terkait dengan materi kan. Iya, betul. Kenyamanan belajar itu bisa termasuk ke dalam ini. Mau belajar misalkan bahasa Indonesia juga bisa. Kalau dulu saya tuh pernah dihukum suruh beli permen karena telat. Nah, itu kan nggak ada. Karena gurunya itu sudah makan permen, jadi Nah, itu tidak ada korelasinya. suruh beli permen. Permen kesukaan Itu betul sekali. dia bisa ngomong terus kalau ada. Bukan hukuman, itu termasuknya sanksi. Kalau yang Pak Dawud tadi ya hukuman karena tidak ada korelasinya sama kegiatan belajarnya siswa gitu ya, tapi karena kesukaan atau gimana Pak Dawud? Ngejar aja. Kita mandi Pak ya. Iya. Buktinya kan makan permen. Saya nggak nyampe. Iya. Tapi sebenarnya kita Jelaskan bareng-bareng. iya, kita tuh ini Pak, kalau misalkan istilah kita bahas tentang ini ya, kembali lagi ke keberpihakan kita kepada murid ya. Kalau itu berkorelasi dengan muridnya itu sendiri ya, berarti itu termasuk ke dalam sanksi atau konsekuensi ya. Tapi kalau tidak ada korelasi dengan murid itu sama sekali ya, bisa jadi itu bukan termasuk ke dalam sanksi atau konsekuensi, itu sih menurut saya gitu Pak. Nah kalau yang termasuk ke dalam sanksi atau konsekuensi kira-kira Bapak Ibu apa ya yang bisa kita tarik kesimpulan di sini? Sanksi atau konsekuensi berarti yang memiliki korelasi atau hubungan gitu. Misalkan apa? Makanya Pak Jono itu kalau misalnya nggak ngerjain tugas, dia suruh baca undang-undang. Nah, itu sanksi atau konsekuensi. Karena ketika tidak mengikuti kegiatan atau pembelajarannya Pak Jono pada saat itu, kita lagi bahas Pak Jono ya dari tadi tuh. Iya. Ketika tidak mengikuti pelajarannya Pak Jono, kan materi tentang undang-undang nih. Nah, untuk menebus hal tersebut, anak-anak disuruh membaca undang-undang. Mungkin kalau sanksinya lebih ke misalkan mereka itu sudah melakukan lebih dari sekali kan? Lebih dari sekali dengan kesalahan yang sama. Nah, ini kaitan dengan kesiswaan tadi ya? Iya. Maksudnya misal ada yang terlambat kan? Kalau untuk baru satu kali, istilahnya kita dimaklumi. Memang adalah aturan. Tapi kalau sudah kesekian kali atau keberapa kali itu kan pasti akan diterapkan yang namanya sanksi, dan itu sanksinya kan berbeda-beda. Gitu. Jadi itu terbentuk dari atas dasar memang peraturan dan juga dari tata tertib sekolah gitu ya Bu ya. Oke, sip. Kalau misalkan gini Bapak Ibu, anak kan terlambat nih. Anak terlambat biasanya tuh ya, saya lihat kalau di sekolah tuh anak terlambat 10 menit 7 lebih 10 baru masuk anaknya. Terus anak itu dihukum ya diberikan kegiatan yaitu untuk membereskan motor dan juga menulis ayat Al-Quran. Itu termasuk hukuman atau sanksi Bu Bapak? Itu masuk ke konsekuensi kalau Iya, kenapa gitu Pak? karena memang sanksi atau konsekuensi ini kan sudah ada di peraturannya. Kalau misalkan dia telat, ininya konsekuensinya harus begini. Tapi kalau hukuman itu kan kadang dia nggak tertulis kadang-kadang. Nah sesuai ini aja misalkan ada yang ada tugas atau apa secara spontan gitu. Sanksi atau konsekuensi itu biasanya sudah tertulis. Kalau telat sekian menit berarti ini. Jadi menurut saya sih mungkin ke sanksi atau konsekuensi. Terus saya tepuk tangan dulu buat Bu Feli dan juga Pak Dawud. Luar biasa nih. Aduh, saya jadi menjadi banyak belajar juga jadi pada beliau berdua, Yayu dan Abang ya. Yayu dan siapa? Akang apa siapa nih? Aang Dawud. Iya, terima kasih Bapak Dawud dan juga Ibu Feli yang sudah memberikan istilahnya tanggapannya. Karena saya lihat juga seperti itu, Ibu. Ketika anak-anak disuruh
menulis ayat suci Al-Quran, itu berarti mereka kan juga melewatkan ya. Kita kan di awal jam pelajaran ada namanya mengaji. Ya, mereka karena terlambat kan jadi tidak mengaji tuh. Maka dari itu sanksinya adalah dengan menulis ayat suci Al-Qur'an. Dan mereka terlambat itu membuat parkiran jadi berantakan juga kan ya. Anak-anak yang terlambat itu membuat parkiran jadi berantakan. Maka dari itu supaya parkirannya kembali rapih karena merekanya terlambat jadi merapikan parkiran gitu. Nah, yang ini yang tingkatan paling tertinggi Bapak Ibu, itu adalah namanya restitusi. Oke. Kalau restitusi lebih kepada diri siswa sendiri ya, untuk bisa kembali menjadi pribadi yang lebih kuat atau dengan membuat karakter yang lebih kuat. Misalkan gini Bapak Ibu. Anak-anak ketika misalkan gagal dalam mengikuti ujian tengah semester misalkan ya, gagal dalam mengikuti ujian tengah semester, mereka tidak mendapatkan sanksi atau hukuman yang secara langsung ya, tapi untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka kalau ujian tengah semesternya itu rendah, itu mereka belajar dengan lebih giat. Itu namanya restitusi. Anak gagal juara di perlombaan apa gitu ya, misalkan lomba vokal gitu, mereka gagal, mereka berlatih lebih keras lagi untuk bisa lebih kuat lagi. Nah, itu adalah restitusi. Tapi ya konsekuensinya mereka harus berlatih dengan lebih giat, belajar dengan lebih disiplin lagi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ada konsekuensi yang harus mereka lalui, tapi itu disebut dengan restitusi karena untuk kembali menjadi lebih kuat. Nah, itu Bapak ada tambahan Pak Andi? Kalau restitusi kan sebenarnya kita kan melakukan suatu testimoni ke siswa ya, bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang keliru, dan dia juga jadi hal yang keliru, dan dia juga berusaha untuk mencari solusi sendiri dari kekeliruan yang dia hadapi ya. Misal saya belum ulangan, atau saya misalnya ulangan pelajaran matematika kurang baik, logikanya kan kalau dia sudah sadar bahwa itu adalah hasil perbuatan dia yang misalnya ugal-ugalan belajar, tidak serius dalam pembelajaran, restitusikan dia jadi timbul sadar ya. Efek dari saya kalau untuk pelajaran malas-malasan, pelajaran tugas ugal-ugalan seperti ini, dia timbul sadar dalam dirinya, saya malu untuk mendapatkan nilai yang jelek lagi kan, sehingga nanti di ulangan berikutnya atau di momen evaluasi pembelajaran dia ada semacam perubahan dalam diri sendiri secara timbul dari dalam diri sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun, suruhan dari siapapun. Dia sadar, oh ya, konsekuensi saya akibat saya malas belajar, akhirnya kemarin saya nilainya jelek, saya malu. Malu itu lainnya dasar restitusi itu kan ya, dia berusaha untuk menstabilkan identitasnya kan supaya jangan malu lagi kan. Dia melakukan perubahan diri dengan saya kan belajar lebih tekun, mengikuti pembelajaran lebih serius, tidak ugal-ugalan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran maupun mengerjakan tugas. Jadi pure murni timbul dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, itu penguatannya ke sana arahnya. Iya, arahnya ke sana. Oke, terima kasih Pak Andi. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Andi. Oke, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Ada 3 tingkatan. Yang paling bawah mungkin adalah hukuman, yang kedua adalah sanksi atau konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Itu adalah tingkatan yang paling tinggi, yaitu muncul dari diri siswa sendiri. Oke, nah yang berikutnya tadi kita sudah melaksanakan apa yang namanya kesepakatan kelas. Nah, ini ada lagi yang namanya keyakinan kelas. Ada lagi mungkin nanti yang namanya keyakinan sekolah ya, tapi mungkin saya tidak akan membahas secara lebih luas. Namun yang disebut dengan keyakinan itu sifatnya adalah abstrak Bapak Ibu, dan memiliki kontribusi dari setiap warga. Setelah yang ketiga, bersedia ditinjau ulang. Jadi misalkan kita membuat sebuah kesepakatan kelas, kita juga perlu membuat namanya keyakinan kelas. Misalkan ketika ada
teman satu kelas yang sakit misalkan, nah itu atau mungkin ibunya atau bapaknya yang meninggal dunia, nah itu keyakinan kelas seperti apa yang harus dibentuk dalam sebuah kelas itu. Nah dari situ, terus yang kedua, misalkan ada ketika anak-anak memakai masker misalkan ya, anak-anak memakai masker di dalam lingkungan sekolah atau lingkungan kelas, mereka harus tahu juga itu fungsinya untuk apa, dan mereka harus sadari sendiri untuk apa gitu. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi bersifat abstrak, kontribusinya berasal dari setiap warga. Terus ketiga, bersedia ditinjau ulang. Misalkan ada keyakinan kelas yang dirasa kurang maksimal, bisa ditinjau ulang kembali seperti itu. Oke. Terus, nah Bapak Ibu, ini hal yang mungkin menarik juga ya buat kita ketahui, ada 5 kebutuhan dasar manusia dan juga dunia berkualitas. Nah, kira-kira Bapak Ibu di sini mungkin sudah paham semuanya ya. Ada namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, kita kepada siswa sudah memanusiakan atau belum sih sebenarnya Bapak Ibu? Karena siswa itu kan satu ya, butuh bertahan hidup. Kalau misalkan bertahan hidup tuh perlu apa sih Bapak Ibu? Pak Maman kira-kira buat bertahan hidup perlu apa Pak? Perlu makan. Perlu makan, ya benar Pak, benar ya. Jadi memang perlu makan. Jadi Bapak Ibu, misalkan ada anak-anak yang Pak saya belum sarapan, ya kita boleh nggak sih melarang mereka untuk sarapan? Iya itu ya. Kalau saya boleh gitu. Ya gitu ya Pak ya. Iya benar, karena apa? Itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasarnya siswa gitu. Tapi bukan berarti. Bagaimana kalau anak gimana? hanya beralasan? Nah begitu. Apa kan itu berarti kita kembalikan lagi kejujuran dari siswa ya gitu. Bagaimana bisa membentuk kejujuran dari siswa. Misalkan saya belum sarapan, tapi sebenarnya kita udah tahu nih. Tadi pagi saya lihat kamu tuh lagi di kantin gitu. Kok sampai sekarang masih bilang belum sarapan gitu ya. Wah, itu harus kita analisis bareng-bareng seperti itu. Itu bukan untuk bertahan hidup, berarti mereka hanya mengakali kita sebagai guru ya gitu. Terus yang kedua adalah ini kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Kasih sayang dan rasa diterima. Kata Bu Novi itu ada namanya bete ya. Apa tuh Bu? Butuh tati tayang katanya Bu Novi itu. Jadi siswa itu juga bete ya Bapak Ibu ya, butuh tati tayang gitu. Ya kita sebagai dan yang kedua itu adalah rasa diterima Bapak Ibu. Rasa diterima itu berarti mereka perlu adanya penghargaan dari kita, baik itu perhatian juga. Terus penguasaan, kira-kira kalau penguasaan itu apa sih Bapak Ibu? Kalau ini termasuk ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia, kira-kira apa coba? Pak Bu Rini coba Bu, penguasaan itu kira-kira apa maksudnya nih? Kebutuhan dasar manusia kok penguasaan gitu? Lebih ke kesiapan secara dasar yang Kesiapan Oke, kesiapan secara jasmani dan rohani dalam menerima pelajaran. Betul sekali Bu ya. Kesiapan bukan hanya jasmani dan rohaninya saja, tapi kesiapan ininya ya, mentalnya juga ya. Itu adalah termasuk penguasaan. Misalkan ada anak seperti ini Bu. Anak itu ini ada satu anak ya, kelas 10-8 nih, namanya Briliani Sekar Bapak Ibu. Wow. Namanya Briliani Sekar. Ya, tahu ya pasti ya Bapak Ibu ya. Nggak tahu karena nggak ngajar Pak Daud. Jadi anak tersebut itu sebelum masuk ke SMA Negeri 1 Indramayu, dia tuh udah berbekal banyak kemampuan dan pengetahuan tentang seni. Jadi baik dari seni tari maupun dari seni musik itu dia sudah banyak pengetahuan di situ. Nah, dia di kelas itu sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Apa Bapak Ibu? Khususnya di pelajaran saya, di pelajaran seni, yaitu adalah penguasaan. Jadi selama mengikuti pelajaran dia sangat happy, dia sangat istilahnya nyambung banget ya sama apa yang saya jelaskan dan juga bisa mengikuti dengan baik. Itulah. Nah,
Terus yang terakhir adalah kesenangan. Nah, Bapak Ibu, ketika di kelas, apakah sudah menyenangkan? Sudah. Nah, sudah ya Bu Feli, saya yakin pasti menyenangkan di kelas ya. Bapak Ibu semuanya di sini juga pasti sangat menyenangkan di kelas. Karena selalu bercanda. Nah, itulah 5 kebutuhan dasar. Yang terakhir adalah kebebasan ya. Yang terakhir adalah kebebasan, yaitu siswa juga perlu kita kasih space Bapak Ibu untuk bisa berekspresi, bisa mengeluarkan pendapatnya mereka, bisa ya imajinasinya mereka dibuat lebih liar lagi. Nah, itu namanya kebebasan. Oke. Nah, kalau misalkan salah satu dari ini atau mungkin minimal salah satu atau bahkan kelima-limanya, itu anak itu sudah bisa merasakan yang namanya dunia berkualitas Bapak Ibu. Ya, dunia berkualitas itu ya dunia yang mereka impikan, dunia yang nyaman, dunia yang bisa membuat mereka berkembang gitu. Nah, ini sih mungkin tidak akan saya bahas secara rinci ya Bapak Ibu, cuman ada 5 posisi kontrol ya. Maaf, hati-hati Bapak Ibu ya, 5 posisi kontrol ya. Karena kalau 5 posisi kontrol di sini ada namanya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Kira-kira Bapak Ibu tuh sudah menjadi yang mana sih di antara 5 ini tuh? Apakah penghukum, apa pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau seorang manajer? Wah, kalau Pak Dawud manajer nih. Kenapa Pak? Kira-kira kenapa manajer gitu kan? Enak manajer ya Pak ya? Iya. Berarti kalau Bu Feli bukan manajer Pak, karena muter-muter baik, muter-muter dewek. Iya, karena kesisaan. Oke, mantap ya Pak Ibu. Itu luar biasa Ibu. Kita menjadi tingkatan yang ketiga ini aja sudah luar biasa Bapak Ibu. Menjadi seorang teman itu juga luar biasa. Tapi ya harus ada batasan juga sih. Iya, tetap harus ada batasan. Nyaman, iya, misalnya. Mamang Sani. Ada yang namanya Sani juga Bu, tapi laki-laki di kelas 10 tuh. 10-9. Saya kalau manggil puas banget rasanya Sani gitu jadinya. BCL ya Bu ya. Oke ya Bapak Ibu, mungkin kita minimal Bapak Ibu, minimal kita bisa menjadi seorang teman bagi siswa. Supaya apa? Siswa juga terbuka terhadap kita ya, karena kita juga perlu tahu apa yang diinginkan oleh siswa, apa yang siswa harapkan terhadap kita sendiri. Nah, syukur-syukur bisa ya tadi kayak Bu Feli sebagai seorang pemantau ya, dia di OSIS kan OSIS yang bekerja ya, tapi dia juga memantau, ikut mendampingi, ikut kemana-mana ya kan gitu. Nah, kalau manajer itu lebih keren lagi Bapak Ibu, Bu Feli itu. Kalau manajer itu hanya duduk aja ya Pak ya, duduk aja, pemantaunya tidak sampai harus tinggal bagaimana bisa membuat sebuah decision atau keputusan. Iya, masih susah kan? Traveling pasti. Iya, memang otaknya yang traveling, tapi badannya tidak traveling kemana-mana Bapak Ibu. Tidur aja nggak bisa jadi manajer. Iya, tetap aja capek ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah cerita di sini. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruang Ibu Dewi. Ya. Kepala sekolah SMA Makmur ya Ibu Dewi itu ya. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari ibundanya Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Ya. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Bangga Pak. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar dalam kolom chat ya. Hal ini sudah sangat mengganggu, dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring juga mengeluhkan tentang perilaku Anto di dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, bila Anda adalah seorang kepala sekolah, ini kita mau memposisikan diri sebagai kepala sekolah Bapak Ibu. Penerapan disiplin apa yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Coba ayo Bapak. Mungkin calon kepala sekolah Pak Andi, silahkan Pak.
Pengawas nih. Oh, cara pengawas iya. Apalagi pengawas pasti nih. Iya. Pengawas IPS. Itu tadi biasanya kalau seorang pastor kan kayak bicaranya kan lebih kepada Manajer ya Pak ya. Ya dinamika lah. Betul sekali. Dia memposisikan sebagai orang netral ya. Jadi meskipun tahu anak ini kan karena laporan ya, laporan dari PK atau dari teman sendiri ya, teman sekolah sendiri. Tapi dia tetap memposisikan bahwa anak ini posisi dalam hukum apa ya? Apa ya itu benar itu? Betul Pak. Iya Pak. Aku banyak bisa. Tidak langsung menunjukkan nanti kamu harus begini tidak. Jadi kita menggali dulu kenapa sih anak ini berbuat demikian, motifnya apa? Kan saya tahu. Iya betul Pak. Saya tahu mungkin begitu. Nah kemudian kembali lagi. Seperti itu menurut keyakinan kelas yang sudah disepakati, bagaimana itu apakah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati apa tidak. Jadi kan validasi ya. Iya validasi. Tentang tindakan yang dilakukan kan. Jadi dia berpikir, oh iya, begitu saya menurut keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan mendapat guru kan. Bla 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 kan dia kan sudah berpikir ke sana kan. Iya. Nah kemudian diamkan lagi sebuah elektronik lah. Nah kalau tahu itu dengan keyakinan seperti itu, dikira harapannya mau melangkah seperti apa. Nah ini saya tahu jadi kalau sekiranya itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, supaya kembali pada keyakinan kelas, kita harusnya seperti apa? Apa ini? Kita gali itu kan. Jadi dia berpikir, oh ya Pak, karena bahasanya dia dapat, oh ya jawabannya seperti ini. Nah, kita tahu harus seperti itu. Berarti sekarang bagaimana untuk tindak lanjutnya supaya kamu bisa menjadi seperti orang yang seperti itu, yang dunia berkualitas tadi kan? Iya, dunia berkualitas. Nah, gitu ya. Itu dia cerita kan, ya Pak, nah sudah kita, yuk sekarang kita setelah kamu tahu nanti akan menjadi orang seperti itu, kita sama-sama mencari solusi supaya kamu bisa sesuai dengan dunia berkualitas yang kamu inginkan tadi. Iya. Nah, diarahkan ke sana. Iya betul. Nah, dicarikan mencari masalah ke arah ke sana. Kita bahasa apa ya bahasa hukumnya ya? Udah lupa deh bahasa hukumnya itu. Nggak usah sampai ke hukum Pak. Iya gitu. Awalnya ke sana ya. Jadi lebih kepada yaitu dia bisa berintegritas, validasi tindakan salahnya jadi tahu sendiri. Oh ini ada hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang seperti kemudian dari situ dia di bagian lagi sebuah pertanyaan. Kalau misalnya itu melanggar atau bagaimana menyalahi keyakinan kelas yang sebagainya ngapain? Iya. Ya ke sana akhirnya dia sampai bersebulan dia menemukan oh ya Pak saya pengen seperti ini. Anggapannya nanti akan saya jadi tidak akan mengulangi dan kemudian saya akan bebas seperti itu. Memberikan pertanyaan ya Pak ya yang mengarahkan kepada siswa, tapi bukan berarti menyudutkan mungkin. Jadi pertanyaan kepada siswa yang bisa mengarahkan keyakinan dari diri mereka sendiri. Luar biasa. Terima kasih Pak Andi atas ininya jawabannya. Oke. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, karena sebenarnya mungkin ininya sudah sudah habis. Tinggal kita coba ya supaya kita lebih paham lagi. Semoga nanti selama Bapak Ibu nanti mengajar di kelas ataupun nanti berkegiatan yang melibatkan anak sekolah, itu kita bisa menerapkan budaya positif yang tadi sudah saya jelaskan. Bapak Ibu boleh siapkan handphonenya
Mungkin sinyalnya mau pakai wifi TU apa mau kurikulum ada 08 kali bisa. Loh kok ini jadinya malah saya. Yang barcode-nya aja ya Pak Bu. Kalau yang ininya kayaknya tidak valid ininya, biar ini. Pakai handphone saja. Kalau kita juga tak bersalah dulu dengan itu bahwa saya. Ibu sudah pernah ini kan ya main di kelas itu kuisis gitu, Bapak Ibu pernah ya pasti ya. Kalau enggak ini Pak Bu Feli apa namanya pakai kode aja. Mana tadi ya? Kita sebagai pemain berarti. Iya sebagai pemain Pak. Saya dapat jawabannya saja. Hah? Dapat jawabannya. Oh bukan yang itu. Ini aja, yang pakai barcode-nya aja. Oh iya tah? Oh berarti salah, bukan yang itu. Ntar ya Pak, Ibu. Biar bener semua. Aja, oh gagal jadi ya. Mana ya tadi tuh ya? Aduh, saya mulai lagi ya yang baru aja. Ini aja nih ya. Ini ya Pak, Bu pakai ini aja ya. Nggak jadi yang tadi nggak jadi. Berarti kita pakainya join my quizzes. Bentar Bu. Nah ini yang ini nih ya. Pakai yang ini. Apa mau scan QR barcode boleh deh. Ya. Nggak jadi. Saya salah masukin link tadi tuh. Cuma langsung tes keluar semua gitu. Iya, aku wifi apa Pak Dawud kok bisaan sih? Wifi nggak mau, hotspot nggak mau. Barang ini kan Iya, sinyalnya ke langsung. Semua kan ya Mas. Nih pakai data sendiri nggak mau. Iya boleh, mulai kah? Nanti kan kalau itu di sini. Nama asli ini. Boleh nama asli lah, jangan nama samaran. Ini Rubri Buyanti. Boleh? Ini nama asli ini. Oh, Sandi Fitriani, Dawud Supriyat. No, Supriyatna by Maman Wartiman. Lah, Bu Feli belum bisa bay. Nanti siapa ini? Maksudnya? Masuk pembina kesiswaan. Iya ya. Ada korelasinya lah. Nanti kan buat menghubungi anak-anak apa tuh harus. Iya tuh, korelasinya harus beli HP baru berarti. Saya langsung bisa sebenarnya. Ini maksud sinyal nggak bisa langsung masuk. Pola ke musik ya? Ulang-ulang. Satu lagi. Siapa lagi sih? Ada 25 Belum Masuk. Langsung dari situnya. Belum punya boleh. Pak Andi sama Pak Feli belum? Ini udah Beb. Yang pakai itu yang ini. Nah, Chrome-nya belum diperbarui kali, Bu. Pakai punya saya aja deh, Bu. Mulai dari saya nanti. Udah pernah main belum sih, Bu? 6523 Udah ditutul nih Pak. Kabur itu. Kok bisa sih Pak diapain? Lah. Oh iya calon kepala sekolah. Jempolnya maju. Iya. Ini langsung itu masuk tadi mah nggak masuk. Nah mulai kan? Nah. Oh, udah 2 nih ya? Gitu ya.
Pak Andi Suryadi, Pak namanya sih Andi Suryadi. Andi Suryadi. Oke, berarti sudah semua ya Bapak Ibu ya. Kita mulai ya Bapak Ibu supaya bisa segera nanti. Oke, kita mulai. Budi Pak Daud hebat. Aduh. Bu Beli gue dalam baik. Oh sudah. Ada 10. Ayo. Ayo Bu Sani hebat dah. Didi Wawaman. Ada yang jawabannya lebih dari 1 Bapak Ibu. Gading ada juga. Buset. Bu Graha ayo ikut Bu. Pakai ini. Pak Daud sudah digital. Bu Feli semangat Bu Feli. Iya Bu sih. Hah? Bu Beli. Iya. Aduh. Bu Sani, Pak Andi udah selesai ya? Oke. Nggak tahu sih gimana sih. Ya Bu Feli nyusul Pak Maman. Enggak, udah habis 10 aja. Ada yang belum selesai. Ini Bu Rini belum. Bu Sifat belum. Ayo Bu. Ayo Bu, satu lagi. Oke, Bu Sifat belum dah? Enggak ya, silakan diselesaikan Ibu. Satu soal lagi Bu Sifat. Tapi enggak ini sih. Kalau bener nyusul Bu Rini Bu. Ya kan. Peringkat pertama itu ya Pak Daud, peringkat kedua saya dari belakang.
Kedua tuh siapa tadi? Bu Sani, Bu Sani. Terus yang ketiga Pak Andi. Nah ini saya sengaja nggak bilang supaya tidak jadi motivasi ekstrintik ya Bapak Ibu. Tadi mau udah ketahuan gitu. Ini dulu Pak Dawud. Iya. Bu Sani. Jatah apa maksudnya? Oke, makasih Bu. Enggak kan. Kedua dari belakang. Yang ketiga Pak Andi. Pak Andi silakan Pak Andi. Iya. Loh nanti jadi motivasi ekstrintik kalau kayak gitu. Apa sih namanya ekstrintik? Ekstrintik. Ya. Aku mah ekspresif. Iya, ini soalnya kecil mama Pak. Ya yang peringkat 4 sama 5 masih dapat sih. Ini berarti Bu Sifat sama Bu Rini ya. Ayo berdua sekalian. Ini mah cuman sus. Luar biasa Pak Devi. Awas Ibu. Modalnya gede banget. Enggak. Itu sponsor loh, jangan salah. Oh, jangan salah ini ada endorse-nya. Sponsor ya Yukeli. Kita tim ya. Iya. Terima kasih Ibu. IO-nya aku belajar di sini. Iya nanti gampang lah. Iya Bapak Ibu, terima kasih ya. Ada mungkin setelah ini bisa dilanjutkan sama moderator untuk tanya jawab. Tanya jawab. Silahkan, masih ada waktu kan ya, 10-5 menit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri Bapak Jeffrey Ardianta Putra SPD yang sangat luar biasa dan sudah memberikan banyak kejutan. Ya mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Jeffrey bisa diterapkan di sekolah kita, khususnya di SMA 1 Indramayu. Dan intinya adalah kita harus bisa menanamkan ke siswa ataupun ke kerabat kita juga, kita harus bisa komitmen, intinya komitmen pada diri sendiri ya, agar kita menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum masuk sesi tanya jawab, kayaknya biar lebih semangat ya Pak Jeffrey ya. Iya boleh lah. Berdiri dulu ya. Nggak usah lah. Kita sedikit mengalihkan konsentrasi dulu. Bisa ya. Nanti perintahnya, kita perhatiannya Bapak Ibu. Jadi perintahnya karena kita di sekolah di SMA 1 Indramayu atau lebih dikenal dengan Sayu. Nanti Sayu akan meminta sesuatu kepada Bapak Ibu guru dan kalau memberikan sesuatu itu ya. Mudah sebenarnya, misalkan Sayu minta satu tepuk tangan dari satu kali. Tuh, paham ya Bapak ya? Minta buka baju. Jangan. Nah, jangan. Sayu Harus tepuk gitu. tangan 1. Sayu tepuk tangan 2 kali Pak. Iya, kan tadi Sayu mintanya 2. Sayu tepuk tangan 3. Oke. Sayu tepuk tangan 1. Sayu tepuk tangan 3. Tepuk tangan untuk semua. Bintangnya apa? Tapi kan harus ada perintah Sayu. Jadi yang mau minta tadi tepuk tangan siapa? Saya. Konsentrasi. Oke, kita ulangi lagi ya. Nanti kalau yang salah dibalikin lagi. Semangat nggak? Makan dulu Kak. Boleh dong. Aduh. Sekali lagi yuk kita fokuskan lagi. Sayu minta tepuk tangan 1. Sayu minta tepuk tangan 3. Sayu minta tepuk tangan 2. Sayu minta tepuk tangan 1. Keren, luar biasa. Tepuk tangan untuk semua. Saya tidak minta, Pak. Saya tidak minta
Ya, saya udah connect banget Bapak. Ya, oke. Harus konsentrasi ya. Gantian Kalau saya. Pak Maman waktu Gantian padahal tim mimpin jadi. ada mau saya sebagai moderator, kalau gitu saya ya. Jadi Mana sih yang kayaknya lebih saya geser. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Sayu minta tepuk tangan 2. Sayu minta tepuk tangan 1. Sayu minta tepuk tangan 1. Sayu minta tepuk tangan 3. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Terima kasih. Oke. Mainan selesai. Oke, makasih. Ya, mudah-mudahan tadi sedikit meregangkan otot kita ya. Dan senam muka tadi lumayan ada ketawa-ketawa ya. Kita lanjut Senam muka. ke serius lagi. Ini ada sesi tanya jawab. Silahkan kita dibuka berapa sesi Pak Jepri? Satu lah. Satu sesi dan untuk 3 pertanyaan. Mangga dimulai dari siapa? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah tadi saya menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jeffrey. Pak Jeffrey tadi terkait dengan konsistensi ya, atau disebut dengan self konsisten gitu ya. Betul Ibu. Dan konsisten ketika kita melakukan budaya positif itu, bagaimana caranya supaya benar-benar bisa dibudayakan dan tetap aktif gitu ya, dari awal kita programkan sampai dengan terus berkelanjutan gitu. Nah, kegiatannya ketika kita menciptakan sebuah budaya positif itu, ketika tidak konsisten, kegiatan itu berakhir begitu saja, tidak ada kelanjutannya. Istilahnya menurun tingkat konsistensinya. Bagaimana caranya supaya kita semua yang terlibat atau yang terdapat di dalam ekosistem pendidikan itu bisa terus aktif dalam melakukan budaya positif yang sudah diprogramkan. Itu Pak Jeffrey. Oke. Langsung aja ya Bu, biar tidak lupa nantinya. Oke, mungkin terima kasih Bu Sifat atas pertanyaan yang luar biasa sekali. Bagaimana agar kita bisa mengembangkan sebuah konsistensi ya Bu ya. Nah, kita kembalikan dulu ke sini ya. Tadi yang slide sudah saya inikan. Ada yang namanya keyakinan ya. Keyakinan kelas bisa juga keyakinan sekolah. Nah, memang secara prosedural biasanya kalau memang segala macam keputusan, decision ataupun kegiatan yang ada di sekolah berasal dari manajemen dulu ya, dari top manajemen lalu turun kepada kita. Itu yang kadang seringkali ini tidak menjadi hal yang konsisten Bapak Ibu. Satu ketika misalkan dari Dinas Pendidikan atau KCD ya membuat program ya seperti kemarin tuh yang pembuatan organisasi untuk anti perundungan ya, itu calon-calon tidak konsisten kayaknya. Jadi karena langsung diinstruksikan dari atas ya, top manajemen langsung kepada kita. Nah ini yang mungkin sedang dikembangkan juga Ibu Bapak oleh tim P5 ya Bapak Ibu ya. Karena tim P5 itu kita memulainya itu dari dari siswa dulu, bahkan ya dari siswa kebutuhan apa yang diinginkan oleh siswa yang sekiranya yang masih perlu kita benahi dalam diri siswa. Nah itu yang baru kita muncullah tema bangunlah jiwa raganya dari situ Bapak Ibu, dari hasil survei dan juga pengamatan Bapak Ibu guru kelas 10 yang terlibat di dalam pengajaran kelas 10. Nah untuk bisa mewujudkan konsistensi tentunya kita harus mulai dari bawah terlebih dahulu. Keyakinannya kita mulai dari kontribusi setiap warga. Jadi kontribusinya dimulai dari bawah terlebih dahulu. Jangan langsung dari kita sebagai guru langsung kepada siswa. Tidak, tapi dari anak-anak kepada keyakinan kelas seperti itu.
Dan yang tidak kalah penting nih Ibu Sifat dan juga Bapak Ibu sekalian, itu yang ketiga ini, bersedia ditinjau ulang. Semisal ketika ada sebuah program yang kiranya tidak bisa terus berlanjut dan perlu ada pembenahan, perlu ada peningkatan, ya seperti program Mas Agi misalkan ya. Nah itu kan perlu banyak pembenahan, peningkatan dan ganjalan di sana sini yang perlu kita bahas bersama-sama gitu ya. Ini menjadi tidak konsisten karena apa? Karena kita kan kelas ya Bu ya. Di program Mas Agi itu kita sudah mulai dari bawah, dari usulnya Bapak Ibu, kita sudah mulai dari inspirasinya dari anak-anak juga, tapi justru malah crash di top manajemen ya, top manajemen atau kebijakan. Nah itu yang belum kita tempuh di program Mas Agi adalah bersedia ditinjau ulang ya, bagaimana harusnya supaya bisa berlangsung lebih lagi. Seperti itu Ibu Bapak. Oke, itu menurut saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu sekalian? Calon kepala sekolah Pak Daud. Pak Andi masalah pengawas ini. Iya. Puaskan dengan jawaban dari Pak Jerry. Cukup. Oke, siap. Terima kasih. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke Pak Andi. Untuk bisa membuat suatu disiplin positif sebagai budaya positif, tentunya tidak bisa berjalan diri sendiri, tidak bisa, tidak mungkin. Jadi semua elemen sekolah, baik siswa, dari kecil ya, siswa, kemudian merangkak kepada guru, TU, kepala sekolah, sampai penjaga itu juga harus sama-sama bahasanya melakukan suatu gerakan perubahan yang mengarah kepada disiplin itu sendiri. Jadi mulai dari diri sendiri juga. Cuma kalau kita gembar-gembor disiplin positif, tapi dari kita sendiri masih bentuknya setengah-setengah. Misalnya gini, yang jalan gurunya tidak semuanya. Teo masa bodoh misalnya, penjaga sekolah masa bodoh, termasuk juga sampai yang jualan kantin harus kita ikutkan. Ya, diskusi seperti ini. Jadi semua elemen yang ada di sekolah ini semuanya bergerak melakukan sebuah perubahan ya yang mengarah pada penciptaan nuansa disiplin positif sebagai suatu tadi yang nanti arahnya ke budaya positif ya. Contoh misalkan ketika bel masuk, misalnya bel masuk ada anak jalan ke kantin, artinya kantin jangan langsung layani dulu, ditanya dulu, kamu itu misalnya ngapain di sini? Saya soalnya mau beli makanan, benar sih tujuan anak betul, dia ingin memenuhi kebutuhan dasar. Ya, karena mungkin dia puasa lapar, jadi nggak bisa belajar. Tapi nanya dulu, kamu itu sebelum datang kaki minta beli sarapan sudah izin belum sama gurunya? Nah itu, jadi sebagai filter. Jadi sebagai filter, bagaimana siswa juga oh ya, pikiran kita jadi buat apa kan? Oke, kita nggak bisa belajar dengan fokus karena belum sarapan. Tapi kan ada contohnya apa? Saling menghormati itu kan? Nah, menghormati gurunya, dia izin juga gurunya. Juga kantin juga sama, pemilik kantin jangan mentang-mentang dia jualan, pengen jadi untung. Ya, tapi dia menghormati sisi guru juga, asal main layan. Tapi kan ditanya dulu, boleh akan saya layani, tapi ada izin belum dari guru yang mengajar di jam pertama misalnya. Jadi semua warga sekolah dari yang kecil ya menjaga sekolah, dagang kantin, siswa, kita guru, TU juga semuanya sama-sama harus membangun ya berkolaborasi ya berkomunikasi. Masuk aja Bu. Bukan ya disiplin positif ini. Jadi kita tidak bisa berjalan atau bergerak secara sendiri ya seperti penegasannya dari saya. Tambahan saja. Contohnya tadi seperti itu.
Oh ya, terima kasih Pak Andi udah. Ini tanggapan ya tadi itu ya. Luar biasa. juga dari saya. Wah, gitu. Jadi ngomong Iya, Pak Bu Feli itu gimana? Ya, terima kasih kepada Pak Andi atas tanggapannya. Silakan barangkali kepada rekan-rekan yang lain ingin memberikan pertanyaan atau pernyataan. tambahan aja sih ya. Bapak Dawud, silakan. Terima kasih untuk waktunya. Untuk tambahan yang sudah disampaikan oleh Bapak Andi tadi juga sudah bagus sih, sebetulnya memfilterkan anak-anak agar di jam KBM itu steril, tidak ada yang di kantin. Tapi gini, kalau misalkan untuk kegiatan pemfilteran itu kan, kalau misalkan anak-anak disuruh minta izin, kadang kalau minta izin itu kan harus ada gurunya. Sedangkan kebiasaan yang sering terjadi jika anak-anak di kantin itu biasanya memang yang tidak ada gurunya. Artinya kalau misalkan minta izin ke siapa, sedangkan gurunya aja nggak masuk. Nah, otomatis di sini dilema ketika anak di luar itu kan bukan murni memang dia mau di luar, tapi memang dari gurunya sendiri, mohon maaf nih, mungkin ini mah belajar dari diri saya sendiri. Kadang saya nggak masuk, anak-anak kadang saya suruh di dalam aja, kalau udah selesai ngerjain tugas mereka ya sudah bubar, karena memang tugasnya nggak sampai 2 jam. Artinya kalau misalkan kantin komputer seperti itu ya mereka juga walahan. Tapi memang kalau misalkan tadi ekosistem yang di sekolah ini sudah terjaga atau sudah ibaratnya sudah positif gitu kan, stimulusnya udah bagus gitu. Hal-hal yang seperti itu mungkin tidak terjadi karena sudah ada keyakinan daripada masing-masing kita itu sebagai apa sih, sebagai kantin, sebagai guru, sebagai kepala sekolah dan lain-lain. Ya, otomatis di job desk juga kadang mereka berpikirnya ya sudahlah cuma tugasnya guru, cuma tugasnya siswa. Nah itu mungkin yang kita perlu ini lagi untuk digali lagi sama diyakinkan kembali bahwasanya bukan hanya sekedar guru ngajar, ini bukan hanya sekedar jualan dan lain-lain. Memang di situ kita bisa kolaborasi. Mungkin itu saja sih tambahannya. Terima kasih Bu Feli, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Pak Dawud untuk masukannya. Anda barangkali dari bahan sebagai penutup. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya Bapak-bapak ya, Pak Andi dan juga Pak Dawud atas tanggapan tadi. Memang kita benar kata Pak Andi, kita harus melibatkan semua elemen ya Bapak Ibu. Sebenarnya yang menjadi istilahnya pemikiran saya juga ya Bapak Ibu, ini kan teman-teman satu angkatan saya semua nih. Kecuali Yayu. Oke. Enggak, maksudnya gini ya, Pak Andi masa angkatan sama saya, angkatan CGP. EGP. Ya, maksudnya gini Bapak Ibu, mulai dari komunitas yang kecil ya, mungkin bestie-bestinya Bapak Ibu sekalian di sekolah ini, kita saling saya harap saling menularkan budaya-budaya yang positif ya, seperti ya itu tadi penanganan terhadap siswa yang tadi sudah saya paparkan, terus kasus-kasus yang terjadi di kelas ya. Sebenarnya kita sudah mulai dengan hal yang sangat baik, yaitu forum group discussion-nya guru pengajar kelas 10 ya Bapak Ibu, dan ternyata itu sampai harus dibentuk di kelas 11 dan juga kelas 12. Nah, karena memang itu benar-benar program yang sangat bagus, kita bertukar pikiran, bertukar pengalaman ya, kejadian yang real nyata di dalam pembelajaran di kelas, dan bagaimana pendapat dari Bapak Ibu sekalian seperti itu. Nah, mungkin di saya memang kebanyakan rapat ya Bu Feli ya, jadi kan kebanyakan rapat ya, jadi emang ya seperti itu kan, yang sering rapat kan Bu Feli kan, jadi betul kan, emang kebanyakan rapat, tapi itu adalah hal-hal yang positif sebenarnya. Kita semakin sering bertemu, jadi ibarat kata ya keluarga kedua di sini. Jadi apa yang biasanya kita bisa bebas tukarkan di dalam rumah bisa ditukarkan juga di sini, karena kita semuanya keluarga seperti itu. Nah, dari hal-hal yang seperti itu bisa kita bentuk yang hal yang lebih baik lagi nanti ke depan, bottom to up seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin kita akhiri saja dulu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, nanti bisa ditutup sama moderator, dan terima kasih atas respon dan pertanyaan dan tanggapannya luar biasa dari Bapak Ibu sekalian.
Saya harap di dalam ini tidak hanya sebagai aksi nyata saya untuk diseminasi, saya harap bisa menggerakkan hati ibu bapak sekalian, mungkin yang belum ikut CGP jadi bisa ikut CGP ya, atau mungkin yang belum ikut PP barangkali mau jadi PP ya silakan, atau harus CGP dulu ya Pak Bu? CGP dulu baru kita solusi. Oh iya boleh. Jadi ikutlah CGP dulu karena materi-materinya sangat menarik seperti ini Bapak Ibu dan bisa langsung diterapkan kepada siswa maupun rekan-rekan di dalam satu sekolah. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Juri Adian sama Putra yang sudah sangat detail ya untuk pemaparan pembiasaan baik ini. Dan tadi kata Pak Juri bilang bahwa kita di sini adalah keluarga, maka apapun yang kita punya harus berbagi. Jadi harus berbagi ya, putih sih. Biar istilahnya, karena dalam satu keluarga itu satu happy. Kalau ada satu keluarga yang sedih, yang lainnya ketawain, yang lain ketawain. Ya maaf itu hanya selingan. Bercanda kan ya Bu ya, bercanda. Di sini itu semuanya guru penggerak Pak. Oh iya. Sebenarnya. Kayak saya, Bu Sani, itu sangat bergerak sekali. Maksudnya itu menghilangkan konsentrasi saya. Jangan terus. Ini momen serius, direkam loh ini. Magic TV. Ya, nanti dikat ya. Ini dikatakan. Jadi PR ngedit lagi nih tuh. Menutup kegiatan siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan masih banyak kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan dan lain acara. Tentunya dengan acara-acara yang lebih baik dan positif lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.